Oh iya, mohon maaf ya Pak Wahyu mengganggu waktunya. Jadi gini Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini merupakan sebuah proses Pak yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri Pak. Nantinya dapat meningkatkan performa mengajar panjenengan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu Pak Wahyu ya untuk supervisi akademik. Nanti Pak, pada supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, kedua observasi, dan ketiga yaitu pasca observasi. Jadi percakapan kita kali ini merupakan langkah pertama dari supervisi akademik yang dinamakan praobservasi. Ya, kita akan bercakap-cakap sejauh mana Pak Wahyu dalam persiapan panjenengan dalam pelaksanaan observasi nanti. Nah, nanti Pak Wahyu ketika mengajar, saya yang akan menjadi supervisor dan mengobservasi pembelajaran Pak Wahyu. Jadi seperti itu gambaran garis besarnya. Nah, kira-kira Pak Wahyu menurut panjenengan setelah percakapan ini apa yang diharapkan Pak Wahyu dari percakapan praobservasi ini? Ya, ini dulunya karena ini praobservasi yang saya harapkan saya benar-benar mempersiapkan apa yang besok harus saya butuhkan, sehingga nanti saat observasinya dalam saya menyampaikan materi ke anak-anak bisa berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Oh iya. Jadi yang diharapkan tadi agar Pak Wahyu tentunya lebih siap lagi ya. Bu, iya. Agar ini kan pelaksanaannya lebih lancar. Oh iya baik. Kira-kira kapan Pak Wahyu ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajaran? Kalau yang tematik itu insya Allah besok Jumat itu lusa insya Allah sudah siap. Oh baik, berarti kira-kira hari Jumat nanti Pak Wahyu ini kan sebagai guru kelas 5. Nanti panjenengan akan mengajar materi tentang apa Pak? Kalau saat ini masuknya di tema 8 Bu, kebetulan materinya terfokus pada IPA yaitu tentang siklus air. Oh iya. Jadi materi siklus air yang nantinya akan saya observasi ya. Berkaitan dengan materi tersebut, tentunya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuannya itu ada 2 Bu. Yang pertama mengenai anak itu mampu menganalisis tentang siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan hidup, serta yang kedua itu siswa mampu membuat sebuah karya Bu. Jadi nanti mungkin tugasnya dalam bentuk karya berupa siklus air. Baik, berarti tujuan pembelajarannya yaitu anak mampu menganalisis siklus air, kemudian anak mampu membuat karya berupa proyek pop-up siklus air ya. Oke, tentunya saat pembelajaran nanti Pak Wahyu sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Coba Pak, apa saja persiapan sampai hari ini Pak yang sudah siapkan? Yang pertama pastinya RPP Bu, yang kedua perangkat pembelajaran, media, terus strateginya, serta evaluasinya berupa LKPD dan tugas berupa karya itu. Oh iya baik, bagus sekali Pak Wahyu, semuanya sudah panjenengan siapkan. Ya, coba apa sebabnya Pak? Kenapa saat pembelajaran nanti Pak Wahyu ingin fokus pada materi siklus air tersebut? Siklus air ini kan meliputi 5 itu, ada evaporasi sampai yang terakhir infiltrasi. Nah itu saya rasa itu terutama anak-anak yang kurang cermat dalam bahasa itu merasa kesulitan karena ini lebih ke pemahaman bahasanya itu, karena kan fokusnya hanya di prosesnya itu, ada 5 proses itu. Nah kemungkinan untuk anak-anak yang kurang paham nanti dalam bentuk gambar berupa tugasnya pop-up-nya tadi, jadi menggabungkan dengan gambar-gambar itu harapan saya nanti anak bisa mudah menghafal. Karena kalau anak yang mudah hafalannya kuat, cepat, untuk bahasa-bahasa yang baru mudah menerima. Baik. Jadi sudah disampaikan ya, panjenengan tadi menyampaikan bahwa persiapan belajar anak di kelas. Memang Pak Wahyu kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi tadi yang sudah sampaikan tentang segi persiapan
persiapan dan lengkap, dan media yang akan digunakan tadi yaitu nantinya gambar pop up Pak ya, untuk anak kemudian dalam menghafal siklus air. Sekarang coba Pak Dinian bisa ceritakan strategi untuk pembelajaran nanti seperti apa? Yang pertama pastinya melalui penjelasan Bu, mungkin tetap melalui ceramah dulu sebentar, terus nanti ada sedikit tanya jawab, terus untuk memahamkan agar anak merasa lebih senang dengan nyanyian. Jadi nanti ada nyanyian tentang siklus air, itu anak-anak dihafalkan dan dinyanyikan. Harapannya nanti saat materi dia sudah ada materi yang terserah Bu. Terus untuk medianya memang ada pop-up-nya ini tujuannya agar anak tertarik karena menggabung-gabungkan gambar. Selain itu juga pasti kelihatan anak-anak yang rapi, kreatif, dan dalam merangkainya bagus dan kurang rapi kan nanti kelihatan. Iya, betul Pak. Setelah itu coba kalau dari LKPD-nya Pak yang Panjenengan siapkan bagaimana nanti Pak? Kalau LKPD ada 2 tingkatan Ibu, karena yang pertama itu mencakup keseluruhan materi, mulai dari menganalisis siklusnya air sama dampaknya Ibu. Tapi yang soal yang kedua itu agak ringan, hanya fokus ke 5 siklusnya air, karena ada anak yang memang penangkapannya tidak kuat. Ini kan saya buatnya 2 tipe. Oh iya, baik. Jadi apa yang Pak Wahyu jelaskan tadi sudah bagus sekali Pak. Ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah ini saya melihat Pak Wahyu tadi sudah merencanakan pembelajaran sesuai tingkat kebutuhan murid Pak. Nah inilah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Wahyu. Jadi kita harus merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah nanti dalam pembelajarannya apakah ada bantuan Pak yang Pak Wahyu berikan? Jika ada, bantuannya seperti apa? Kalau bantuan kemungkinan hanya sedikit-sedikit, tapi lebih fokusnya ke bantuan dari siswa, karena nanti saya buat kelompok Bu. Jadi kan biar ada yang beragam antara laki-laki dan perempuan yang sudah seimbang. Selain itu siswa yang lambat nanti dibantu siswa yang rajin dan terampil. Dan dalam kelompok ini nanti akan terlihat saling ininya kolaborasi, saling membantu. Oh iya, baik Pak, bagus sekali itu Pak. Perencanaan sudah disiapkan, kemudian bantuan juga sudah disiapkan. Nah, sampai saat ini Pak Wahyu masih adakah permasalahan Pak atau persiapan panjenengan yang jenengan rasa kurang? Kalau persiapan insya Allah tidak ada Ibu. Kemungkinan hanya saya mungkin gambar itu mungkin saya kerjakan nanti, besok sudah siap dipotong untuk anak-anak. Karena gambarnya saya sediakan karena kalau anak yang nyari nanti waktunya lama. Oh iya, jadi tidak sampai jam pelajarannya nanti. Oh iya betul. Berarti perlu beberapa yang perlu dilengkapi gitu saya ya. Nah kira-kira butuh berapa lama Pak waktu panjenengan untuk melengkapi sehingga jenengan merasa betul-betul siap? Kurang lebih ya 1-2 jam saja gitu, karena hanya menyiapkan gambar. Untuk yang lain seperti LKPD terus RPP kan sudah ada. Oh ya. Berarti bagus sekali, semuanya sudah disiapkan ya. Insya Allah nanti Jumat panjenengan sudah benar-benar siap ya. Selanjutnya apakah nantinya Pak Wahyu butuh bantuan Pak? Kalau memang butuh bantuan siapa ya Pak? Ya mungkin 1 guru saja Bu, dan pastinya kepala sekolah sebagai pembimbing. Oh gitu. Ini Bu. Ya ya siap. Nanti insya Allah kita akan berkolaborasi dan bekerja sama ya. Jadi sudah dijelaskan tentang perencanaan strategi. Kemudian untuk kaitannya dengan supervisi akademik Pak, ya. Pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai Pak Wahyu Pak? Yang pastinya kemampuan saya dalam menyampaikan materi Bu, karena emang beberapa anak bisa dibilang kurang menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi
Ya fokusnya itu kompetensi saya, terutama dalam kemampuan berkomunikasi dengan anak. Ya intinya agar apa yang saya bicarakan, apa yang saya diskusikan dengan anak itu anak bisa menerima dengan mudah dan merasa senang. Terutama dalam hal ini kan saya menggunakan media pop-up ini pun, dan media pop-up ini nantinya tujuan saya biar selain saya itu menjelaskan, anak juga nanti bisa menjelaskan balik ke teman-temannya, karena di akhir pembelajaran atau di akhir tugas terutama merangkai pop-up ini nanti anak mempresentasikan apa yang sudah dirangkai. Oh iya, baik sekali Pak Wahyu. Berarti panjenengan yang sebutkan tadi area pengembangan tentang kemampuan mengajar ya, ada kompetensi, profesional dan pedagogik jenengan. Ya. Apakah panjenengan juga ingin mengembangkan tentang itu Pak, kompetensi sosial emosional? Ya pasti tuh, karena kan terutama di sini siswanya ada yang beragam tuh, ada yang perasaan yang mudah tersinggung dan lain-lain. Nah untuk intinya untuk mengontrol dan melatih emosi, saya tetap bagaimana caranya belajar menyikapi anak itu. Oh iya, berarti memang kajiannya nanti juga pengembangannya pada kompetensi sosial emosional ya Pak Wahyu ya. Jadi Pak Wahyu kira-kira strategi apa Pak untuk mengembangkan dua kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial emosional? Terutama yang pertama tetap dimulai dari perangkat pembelajarannya dulu ya Bu, terus dalam materi, terus terutama materi yang berkaitan dengan pedagogik dan sosial tadi, karena beragam saya berhubungan dengan anak yang sangat beragam emosionalnya, dan LKPD-nya juga memang ini baru saya buat juga Bu, karena kemungkinan dua ini sudah menyangkut anak yang lambat ataupun yang cepat dalam menangkap materi. Ya bagus sekali Pak, LKPD sudah panjenengan siapkan sesuai dengan kemampuan belajar anak. Inilah Pak yang disebut dengan diferensiasi tadi Pak, diferensiasi konten, proses maupun produk. Nah semoga dalam pembelajaran nanti Pak Wahyu dapat memahami kemampuan belajar siswa dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, semoga saat pelaksanaan pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, dan saya harapkan panjenengan setelah observasi nanti, nah kita akan bertemu lagi dan bercakap-cakap untuk melakukan refleksi pembelajaran Pak, dan rencana pengembangan ke depannya. Oke, Pak Wahyu, apakah ada yang ingin perlu ditanyakan kembali? Kiranya cukup Ibu, mungkin nanti saya segera mempersiapkan gambar-gambarnya biar segera lengkap dan bisa siap digunakan. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktu yang diberikan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan seperti biasa kita mulai aktivitas kita dengan berdoa. Ketua kelas silakan berdiri untuk memimpin doa. Sikap berdoa. 1, 2, 3, 4. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih untuk doanya, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat, coba lihat temennya. Ada tidak? Tidak ada, alhamdulillah semuanya sehat.
kemarin yang sempat tidak enak badan Mas Mbak Nadine. Kemarin tidak enak badan kenapa? Panas. Sudah sehat sekarang? Alhamdulillah sudah sehat. Tetap jaga kesehatan karena selanjutnya seperti rutinitas kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib. Silakan hari ini tugasnya Mbak Feby. Silakan maju ke depan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional. Dipersilakan untuk lagunya apa Mbak Feby? Indonesia Raya. Silakan. Ya. Mbak agak ke tengah, jangan terlalu pojok. Maju lagi. Di depan. Ya, sip. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana. Untuk hari ini kita masih melanjutkan tema 8 tentang lingkungan, yaitu kalau kemarin kita udah pembelajaran 1, sekarang pembelajaran 2. Ya benar. Nah, dalam pembelajaran 2 ini kita masih berhubungan dengan siklus air. Nah, tujuannya untuk hari ini yaitu untuk menganalisis siklus air yang ada di muka bumi ini, dan nanti kita akan membuat karya. Karyanya yaitu berupa gambar-gambar yang kiranya menjadi pop up atau gambar yang berdiri. Nah, masih ingat anak-anak, untuk materi minggu lalu kita sudah belajar tentang manfaat air. Sebutkan satu manfaat air, Mas Istan. Untuk apa? Untuk rumah tangga. Untuk rumah tangga. Contoh untuk rumah tangga apa, Mas Caca? Untuk cuci piring. Terus selanjutnya setelah rumah tangga, Mas Dinta, untuk apa? Perikanan. Contoh perikanan untuk apa, Mbak Feli? Pelihara ikan, betul. Selanjutnya Mbak Bilda, untuk apa? Perkebunan. Contoh perkebunan airnya digunakan untuk apa, Mas Sisi? Penyiram tumbuhan. Satu lagi Mbak Piana, manfaat air. Nah, berhubungan dengan air tidak pernah habis tadi, hari ini kita akan belajar kenapa air itu tidak habis-habis. Ternyata air itu ada siklus ya, atau perputaran. Nah, Pak Wahyu jelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang perputaran air. Kenapa air itu tidak pernah habis? Di sini Pak Wahyu anggap ini laut. Selain laut ada apa? Ada sungai. Selain sungai? Kawah. Selain itu? Danau. Apalagi? Ada daratan. Ada pegunungan. Di sini ada pegunungan, ada daratan. Ini anggap tumbuhan ya. Terus di bawah tumbuhan ini ada apa? Tanah. Di sini ada tanah. Nah, ini laut atau air laut. Dari gunung akan ada sungai yang mengalirkan air ke lautan. Nah, perhatikan. Air laut itu akan menguap. Kenapa kok bisa menguap? Terkena sinar matahari. Nah, kemarin sudah membaca buku tugasnya di rumah. Menguapnya air laut atau air di daratan air sungai itu disebut apa? Ayo angkat tangan, siapa? Mas Dita. Evaluasi, benar. Evaluasi. Nah, selain itu ada tumbuhan. Tumbuhan ini juga menghasilkan air. Nah,
setelah kita mencermati gambar dan kejelasan Pak Wahyu, untuk memperlancar dan untuk menghafal serta kita memahami proses siklus air, mari kita bernyanyi bersama. Silakan berdiri semuanya. Udah apa ya lagunya? Ya. Kita nyanyi bareng-bareng dengan tepuk. 3, 2, 1. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan disebut kondensasi. Hujan turun itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kita akan membuat atau merangkai dari gambar-gambar yang sudah Pak Wahyu sediakan menjadi pop-up. Pop-up itu adalah sebuah gambar yang dirangkai menjadi gambarnya itu nantinya tegak seperti nyata. Nah, silakan berkumpul 2 meja menjadi 1. Untuk cowok karena orangnya ganjil, silakan kumpul menjadi 1. Balik meja 1, 2 silakan kumpul dijadikan 1 mejanya. Meja 3, 4 jadi 1. 5, 6 jadi 1 dan yang cowok dijadikan 1. Jadi yang cowok hanya 1 ke kelompok. Semuanya sudah mendapatkan gambar dari Pak Wahyu? Nah, tugasnya yaitu nanti kamu potong-potong gambar yang ada, lalu tempel di dalam kardus. Setelah itu nanti kita rangkai. Perhatikan dari penjelasan yang Pak Wahyu sampaikan tadi, dari proses evakuasi sampai proses infiltrasi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan langsung dikerjakan. Mana yang perlu kalian potong, jangan lupa kerjasamanya. Jadi semuanya mendapat pekerjaan. Dan silakan. Ini berapa, Pak? Kemarin langsung bawa kemana? Kasih tulisan yang evaporasi sampai infiltrasi. Nanti dipilih ya. Dipilih yang tulisannya paling rapi. Gunakan kardus yang kotor, di kardus ya. Minta cari teman yang ada. Kalau bisa nggak ada kardusnya. Gunungnya dulu. Kemarin yang Pak Wahyu menyampaikan ada 2 garis pembatas. Gunungnya silakan mau ditempel sebelah kiri atau kanan. Infiltrasi apa infiltrasi Pak? Iya. Aku mana buset terus. Ini yang
siklus lainnya kerangkeng, yaitu presentasi atau pemaparan dari hasil karya dan materi yang sudah mulai disampaikan. Nah, untuk kelompoknya, Pak Wahyu tunjuk aja. Silakan kelompok pertama yang maju, yaitu kelompoknya Mas Isan. Silakan maju terlebih dahulu. Presentasikan dan paparkan apa yang kalian ketahui tentang siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang siklus air. Air di muka bumi tidak akan pernah habis karena air ada siklusnya. Evaporasi dari bawah meluap transpirasi kumpul menjadi awan disebut kondensasi. Hujan turun itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan dan presentasi dari kelompok 1 sampai 4. Sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa ada evaluasi atau refleksi tentang pembelajaran. Sampai mana kalian paham tentang materi yang sudah kalian pelajari dan mau disampaikan. Silakan dikerjakan di kertas lembar kerja ini. Nanti kalau sudah selesai terus dikumpulkan. Yang itu hasilnya kemeja mas. Silakan dikerjakan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau yang isian singkat, ditulis aja jawabannya singkat. Dan jangan lupa dikerjakan sendiri sesuai kemampuan kalian. Nah, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Dan dikasih nama ya semuanya, identitasnya masing-masing. Sudah Mas Andi, Mas. Penjelasan yang sudah Paul sampaikan. Apakah kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Apa Mbak Fedul? Siklus air ya. Terus tadi kenapa air itu tidak bisa habis di muka bumi ini? Karena ada siklusnya. Kita ulangi urutan siklus air dari air menguap. Yang pertama ada apa? Evaporasi. Mbak Bilga, apa itu evaporasi? Penguapan apa? Sungai, laut. Terus air di tanah. Yang kedua ada apa? Transpirasi. Mbak Andri, apa itu transpirasi? Dari pohon itu bisa melakukan penguapan. Terus setelah transpirasi, kondensasi. Kondensasi membentuk apa penguapan itu? Awan ya. Kalau awannya sudah terbentuk, maka biasanya akan berubah menjadi hitam dan akan terjadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Terus yang terakhir, hujan turun ke bumi, ada yang di gunung, ada yang di tanah, masuk ke tanah. Itu disebut dengan infiltrasi. Sudah paham ya semuanya? Ada yang kurang paham? Nah, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk tugasnya di rumah seperti biasa mengerjakan RKS yang tugas pembelajaran 1 Romawi 1 sampai 2 khusus yang IPA. Khusus yang IPA ya. Silakan dicatat dulu. Ya, langsung dicatat.
kegiatan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, tepuk Tigwan, Tigtu, Tigtri. Tadi yang sudah memimpin doa siapa? Mas Deta. Sekarang ganti wakilnya Mbak Lydia. Silakan memimpin doa Mbak Lydia. Kita berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah luar biasa sehat ini. Ya, jadi kita ketemu lagi ya Pak ya. Setelah kita kemarin ketemu waktu praobservasi, kemudian observasi dan tahap 3 ini merupakan pasca observasi. Nah, kita akan bercakap-cakap tentang hasil observasi dari pembelajaran ilmiah, yaitu dengan materi siklus daur air ya. Kita akan membahasnya. Nah, kira-kira harapan apa yang Pak Wahyu harapkan setelah selesai percakapan ini? Harapan saya itu sebagai guru kelas 5 dari hasil sharing kali ini dan pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin, mungkin masukan dari Ibu tentang apa saja yang harus saya pertahankan, apa saja yang harus saya perbaiki, atau mungkin bisa lebih bagaimana saya akan lebih baik lagi dalam memperbaikinya. Oh ya, jadi kita akan membahas ya Pak ya, bagaimana apa yang perlu ditambah ya Pak ya, kemudian cara mengatasinya. Kemudian sebelumnya saya akan bertanya dulu Pak, bagaimana Pak Wahyu perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tentang materi siklus air kemarin? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya merasa lega setelah melakukan pembelajaran kemarin, karena mulai dari langkah perencanaan, mulai dari RPP, dan dalam proses pembelajaran, persiapan media, sampai dengan evaluasi peserta didik, ada arahan dari Ibu juga bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak Wahyu, jadi jadinya sudah merasa lega sekali ya Pak ya. Memang saya amati kemarin waktu melaksanakan observasi, murid-murid terlihat semangat, antusias dalam pembelajaran dinian Pak. Jadi ketika dalam supervisi akademik kan memang ada rencana Pak, rencana perbaikan yang akan dilakukan Pak. Apa Pak rencana perbaikan saat observasi ini yang sudah tercapai kira-kira? Terutama dalam media pembelajarannya, awalnya kan hanya menggunakan gambar, terus sedikit ada masukan dari Ibu, terus akhirnya saya menggunakan pop-up agar lebih kreatif, walaupun menurut saya pop-up-nya belum bervariasi Ibu, jadi masih satu kelompok dengan kelompok yang lainnya masih sama, bentuknya masih sama, bahan-bahannya juga masih sama. Seperti itu ya Pak ya. Jadi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak? Tujuan pembelajarannya? Insya Allah itu tujuan pembelajaran sudah tercapai, dan untuk evaluasinya juga sudah cukup terpenuhi atau tercapai. Alhamdulillah Pak ya. Jadi tujuan telah tercapai, terlihat dari proses pembelajaran yang terlihat anak antusias, aktif, dan hasil pembelajaran. Sekarang terkait dengan KBM Pak, kegiatan belajar mengajar Pak, bisa diperinci lagi hal-hal sudah baik apa Pak yang sudah terlaksana? Dalam KBM terutama karena terfokus pada murid ya Ibu, terutama dalam penggunaan medianya kan saya melibatkan siswa, dan siswa itu bisa menciptakan medianya sendiri. Nah, medianya itu kan dalam bentuk pop-up tersebut. Nah, saya lihat dari saya hanya menjelaskan singkat di papan tulis mengenai proses
siklus air dari air menguap laut, tanah dan sungai sampai akhirnya meresap lagi ke tanah. Anak-anak sudah bisa kreatif Ibu dalam menempatkan gambar-gambarnya, sehingga merangkai pop up-nya juga sudah bagus, dan kreativitas anak ya walaupun cuma menggunting, mengelip, terus membuat kreasi tulisan sama objek-objek tertentu yang harus ditambahkan, anak udah kelihatan kreatifnya. Ya tetap 1-2 anak tetap ada yang mungkin pasti dulu. Terkait seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari penggunaan media pop-up tentunya itu menjadi media yang lebih mudah dipahami Pak ya. Dan persiapannya kemarin juga lihat menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, memakai barang-barang bekas yang mudah didapat. Jadi gini Pak, berkaitan dengan perbaikan pembelajaran Pak, apa sudah cukup atau masih ada yang kurang menurut Pak Wahyu Pak? Kalau saya pribadi tentu Bu, dalam pembelajaran kan tidak semua anak, kalau pendapat saya tidak semua anak bisa mencakup materi itu. Ya mungkin saya berusaha menciptakan agar semua anak dalam kelas bisa terpenuhi kebutuhannya dalam menangkap pembelajaran itu Bu. Ya memang kurang maksimalnya mungkin kemarin seperti siklus air yang benar-benar dalam bentuk video, air bagaimana menguapnya terkena matahari, maksudnya video ilmiahnya saya belum sempat menayangkan. Ya, jadi dengan telah sampaikan upaya pelaksanaan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Jadi untuk siswa yang visual nanti bisa ditayangkan melalui video tadi Pak ya. Jadi rencana jenengan untuk mewujudkan hal-hal tadi rencana pribadi bagaimana? Untuk kedepannya Ibu? Ya, maksudnya pengembangan diri jenengan akan melakukan bagaimana untuk tadi memenuhi? Yang pertama tetap saya, karena metode pembelajaran itu semakin berkembang, tetap mencari referensi Bu, terutama kan dalam media sosial sekarang banyak, terutama guru-guru muda yang benar-benar kreatif. Tetap sumber saya seperti itu Bu, mencari referensi terutama di sosial media, karena kalau menurut saya workshop itu terutama yang online kan prakteknya kurang ya Bu, hanya biasanya kebanyakan teorinya. Jadi itu rencana saya Bu. Rencananya Pak ya. Apakah Pak Wahyu sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar Pak? Untuk platform Merdeka Belajar belum Ibu, tapi secepatnya ya saya mau menggunakan itu. Karena memang dalam platform itu Pak kita dapat belajar Pak mandiri, kemudian ada berbagai macam sharing aksi nyata Pak yang bisa kita pelajari. Pak Wahyu juga nanti kalau sudah mempelajari itu bisa saling berbagi aksi nyata ya Pak ya. Nah, target Pak Wahyu Pak untuk melaksanakan itu belajar lewat YouTube, Bapak belajar lewat platform Merdeka Mengajar berapa lama kira-kira? Secepatnya Bu, karena kan juga saya di sini tidak ada beban selain mengajar ya Bu. Jadi secepatnya yang mungkin minggu-minggu ini sudah mulai. Baik Pak, tapi memang pesan dari Bu Dewi memang ini kan dalam melaksanakan pengembangan diri itu harus secara konsisten ya Pak ya. Sebelum jenengan memulai pembelajaran itu Pak, siapa saja Pak yang terlibat yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi jenengan? Yang pertama tetap kepala sekolah ya Ibu, sebagai ibu kepala sekolah, sebagai pengawas dan juga sebagai pembimbing. Terus yang pastinya teman sejawat Ibu. Nah, teman sejawat juga sangat dibutuhkan dalam entah itu membantu dalam bentuk ide maupun dalam materi, pasti dibutuhkan Ibu. Ya, tentu saja kita akan segera Pak berkolaborasi, sharing Pak, dan teman sejawat itu memang sangat mendukung sekali Pak, betul sekali. Apakah ada masalah lain atau yang ingin disampaikan Pak Wahyu di sesi ini? Mungkin cukup itu, semuanya sudah saya tangkap dari masukan Ibu ataupun apa yang harus saya perbaiki. Baik Pak, jadi bisa saya review ya dari percakapan kita ini bahwa Pak Wahyu dan Dewi telah melaksanakan rangkaian kegiatan dari supervisi akademik. Mulai dari kemarin kita observasi, kemudian
observasi sampai pasca observasi. Semoga kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat bagi sekolah, khususnya Pak Wahyu, ya, dalam pengembangan kompetensi panjenengan Pak, menciptakan pembelajaran yang tentunya berpihak pada siswa. Terima kasih Pak Wahyu atas kerjasama dan kekompakannya di sesi ini. Semoga kedepannya kita saling bersinergi dengan ya. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum.